Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Isabella Putri dari Prodi PAI 2D akan menjelaskan tentang persepsi. Sebelum ke penjelasan, mari kita pahami dulu apa sih persepsi itu. Persepsi ialah proses psikologis di mana seseorang mengumpulkan, mengorganisasi, dan menafsirkan rangsangan yang diterima melalui indera. Proses ini bersifat aktif dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta keadaan emosional individu. Misalnya, ketika seseorang melihat bunga merah, persepsi tidak hanya mencakup penglihatan warna merah, tetapi juga bisa menimbulkan asosiasi akan keindahan atau bahkan kenangan tertentu. Proses persepsi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penerimaan stimulus atau sensasi. Indera, mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah menangkap rangsangan dari lingkungan. Contohnya, mata menerima cahaya dari sebuah objek yang kemudian diteruskan ke otak. Yang kedua, pengorganisasian stimulus. Otak menyusun dan mengelompokkan rangsangan yang diterima menjadi pola-pola atau struktur yang bermakna. Misalnya, bentuk-bentuk dan warna-warna disusun untuk mengenali objek seperti wajah atau benda. Yang ketiga, penafsiran stimulus. Informasi yang telah diorganisasikan, ditafsirkan berdasarkan konteks, pengalaman sebelumnya, dan pengetahuan yang dimiliki. Contohnya, suara tawa yang terdengar di sekitar kita dapat ditafsirkan sebagai ekspresi kebahagiaan atau keakraban. Jenis-jenis persepsi. Berdasarkan indera yang digunakan dan cara informasi diolah, jenis persepsi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu persepsi visual, mengenali dan menafsirkan rangsangan melalui penglihatan seperti bentuk, warna, dan gerakan. Yang kedua, persepsi auditory, menafsirkan rangsangan yang diterima melalui pendengaran, misalnya memahami intonasi suara atau irama musik. Yang ketiga, persepsi taktual atau sentuhan, mengidentifikasi tekstur, suhu, dan tekanan melalui kulit. Persepsi olfaktori. Yang keempat, mengenali bau yang ditangkap oleh indera penciuman. Dan yang terakhir, persepsi gustatori, membedakan rasa seperti manis, asam, asin, dan pahit melalui indera pengecap. Faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama, faktor internal atau subjektif. Motivasi, kebutuhan atau keinginan yang mendasari pencarian informasi, misalnya seseorang yang lapar akan lebih memperhatikan aroma makanan. Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang menafsirkan stimulus, misalnya seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mungkin akan lebih waspada terhadap suara keras. Kepribadian dan emosi, sikap, kepercayaan, dan kondisi emosional dapat mempengaruhi interpretasi rangsangan seperti melihat situasi secara optimis atau pesimis. Ekspektasi individu terhadap suatu situasi dapat mengarahkan perhatian dan penafsiran. Contohnya, ekspektasi positif terhadap suatu acara dapat membuat pengalaman terasa lebih menyenangkan. Yang terakhir, faktor eksternal atau objektif. Intensitas dan kontras stimulus. Rangsangan yang kuat atau berbeda dari lingkungan sekitarnya lebih mudah diperhatikan, seperti warna yang mencolok pada latar belakang yang gelap. Konteks lingkungan, suasana, situasi, dan latar belakang budaya dapat mempengaruhi cara informasi diinterpretasikan, misalnya cara berpakaian yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Sumber informasi eksternal seperti media massa atau internet dapat membentuk persepsi melalui cara penyampaian dan framing informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.